Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Tadi kita balik lagi di podcast Indika Podcast Time. Dan kali ini kita sudah mendatangkan seorang yang ya bisa dibilang pada selama dia menjadi mahasiswa itu selalu menorehkan prestasi, dan bisa dibilang abang ini orangnya yang multi talent. Disambut di sini dia speaker kita, Bang Amsal Al-Hayat. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Coba gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang, gimana sekarang? Masih fokus buat persiapan S2 atau mungkin cari kerja dulu nih? Ya, cari kerjanya yang bersifat terikat dan insya Allah memang masih fokus di tugas luar. Oke, kira-kira rencananya ini ada target nggak? Tahun depan atau tahun depannya lagi? Kalau S2 nya? target insya Allah paling maksimal itu Januari 23. Kan kalau rezekinya lebih awal mungkin September atau Oktober udah mulai. Tergantung dapatnya lah. Amin. Kita doakan semua semoga benar-benar bisa studi S2-nya ya. Di mana Bang? TV ya? Ada beberapa sasaran, ada 3 lah yang saya targetkan, cuman belum berani nih saya bilang karena belum dapat accept lah, belum pasti diterima. Intinya ada 3 itu, insya Allah kalau nggak di Surabaya atau di Bandung, dan satunya itu rencana mau coba-coba lah. Kalau kata orang nih ini melemparkan dadu keberuntungan, mau coba-coba di luar. Kira-kira negara yang mungkin sendiri lah ya? Belum bisa disebutin Ya, karena itu kan hanya kayak ya udahlah, kalau rezeki dapat, kalau enggak pun memang target saya kan dalam negeri. bisa. Ini Oke, untuk tema dari podcast kita hari ini ya teman, itu tentang organisasi. Yes, lulus dengan IPK tinggi. Yes, cepat lulus. Tentu saja kita garisbawahi ini cepat lulus dengan IPK tinggi. Dengan di situ ada organisasinya juga. Jadi Bang Amsal ini udah beberapa kali ikut kepanitiaan, termasuk juga udah tergabung dengan urusan UPN ya Bang. ya, Pas masa awal-awal masuk jadi mahasiswa terjadi duta bakat, kemudian lanjut lagi menjadi duta intelijensia, kemudian lanjut lagi ya banyak yang mungkin susah untuk dijelasin semuanya ya, karena kita tahu juga juga, dan ya suka solo karir, ya mau ngajak temannya gitu. mungkin waktu kuliah ya. Kalau sekarang saya rasa kayaknya ambisi saya untuk ikut-ikut itu agak berkurang, udah bukan bagiannya lah. Mungkin cukup kuliah. Oke, Bang Amsal, ini Iya. ini teman-teman di luar sana, mungkin teman adik-adik kita yang datang 2020, 2021, bahkan 2020 yang baru masuk nih dari SNMPTN-nya itu udah mulai nanya-nanya nih tentang dunia perkuliahan ini. Nah, jadi apakah seberapa penting sebenarnya menurut abang nih organisasi menurut abang ya? Karena abang ini organisasi itu jalan juga dengan prestasi dan juga kuliah, tentunya dengan IPK tinggi. Nah, kalau dari abang nih gimana? Oke, kalau ditanya seberapa penting organisasi awalnya, menurut saya sih sangat penting lah ya kan, karena di organisasi ada beberapa hal yang nggak kita dapatkan di kuliah. Contohnya kayak misalnya memimpin diskusi atau mungkin kerja sama tim, itu kan di kuliah kadang jarang kita jumpai nih, karena kalau di dalam kuliah, di dalam kelas kita hanya fokus ke tugas, kita fokus ke belajar untuk UAS dan lain-lain. Jadi saya rasa sih banyak soft skill ya yang akan didapatkan kalau kita ikut organisasi. Mungkin itu sih yang saya rasakan lah. Oke. Jadi dari pengalaman abang nih selama mungkin berorganisasi dan sebagainya, mungkin apa ya? Dan abang juga udah familiar gitu dengan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi banyak yang menanyakan bagaimana sih sebenarnya memprioritaskan ataupun membuat skala gitu, skala prioritas yang harus jadi faktor utama dalam penunjang kita dalam kuliah saat ini atau status kita sebagai mahasiswa gitu. Karena
apa ya, saya lihat sendiri banyak sekali teman-teman kita gitu, terutama ya yang prihatinnya tentang angkatan yang lulusnya online gitu kan. Karena tidak ada pengalamannya di offline, jadi mereka lebih ke cenderung ke malas-malasan, kemudian mereka lebih cenderung ke ya tidak memprioritaskan sesuatu yang baik, terus tanggung jawabnya juga kurang, bisa dibilang kurang ya. Karena bisa dilihat dari berbagai macam sektor gitu, banyak sekali yang ya masif di kalangan mahasiswa baru setelah angkatan 2019. Ini tidak menyinggung secara gimana verbal ya, tapi bisa kita lihat sebagai contohnya di berbagai universitas yang ada di Pontianak sudah saya lihat sendiri, dan rata-rata seperti itu kualitas dari teman-teman mahasiswa. Nah ini nih suatu yang mungkin bisa dibilang penurunan. Nah kalau menurut abang ini gimana? Ya, kalau misalnya kita bilang penurunan soft skill, mungkin saya pun setuju ya terkait dengan pendapat tersebut. Karena kan mungkin karena waktu saat masuk kuliah, angkatan kami kan nggak merasakan COVID nih, belum merasakan. Jadi sampai semester 4 atau semester 5 itu kami masih offline. Jadi semua kegiatan kami laksanakan secara langsung. Jadi belum ada tuh mengenal online dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saat ini yang saya lihat juga nih adik-adik kita yang mungkin kalau zamannya uluan kan transisi ya, maksudnya pas masuk kuliah itu masih offline, tapi di tengah perjalanan kuliah tiba-tiba online. Nah itu kan mungkin transisi, jadi setidaknya ada setengah dapat pengalaman offline. Nah kalau misalnya adik kita yang memang benar-benar, kalau kita sebut ini angkatan corona ya, nah angkatan corona ini memang benar-benar pure online semua nih. Nah kalau misalnya itu memang sih ada sedikit perbedaan yang saya lihat, mungkin terkait tentang bagaimana mereka memecahkan masalah, terkait tentang bagaimana responsibility mereka lah, maksudnya tanggung jawab mereka terhadap beban tugas organisasi yang diberikan. Mungkin memang ada sedikit perbedaan, mungkin karena mereka nggak merasakan pahit-pahitnya kita waktu saat kegiatan offline. Karena kan kegiatan offline kan cukup menguras tenaga ya, nggak hanya menguras uang, tapi juga menguras tenaga, waktu dan lain sebagainya. Jadi memang banyak yang kita persiapkan untuk kegiatan offline. Sedangkan kalau kegiatan online kan lebih mudah lah, istilahnya lebih mudah. Jadi kemampuan mereka dalam menganalisis masalah pun jauh lebih kecil, karena masalah yang diberikan itu masalah online kan, nggak sebesar masalah saat offline. Nah mungkin untuk degradasi terkait kemampuan soft skill itu saya setuju sih. Jadi mungkin memang harapannya untuk adik-adik kita ya, adik-adik kita yang memang benar-benar pure sepenuhnya online itu bisa beradaptasi lah dengan perubahan yang saat ini terjadi. Kan kita tahu nih COVID-19 pun udah mulai mereda, udah diberlakukannya kebijakan lepas masker dan lain sebagainya. Itu kan mungkin bisa menjadi regulasi baru untuk kawan-kawan nih mahasiswa yang membuat kegiatan-kegiatan secara online untuk bisa mulai bertransisi ke dalam kegiatan offline lagi. Karena memang secara nggak langsung kegiatan offline itu lebih banyak manfaatnya sih dibandingkan dengan kegiatan online yang saya rasakan sendiri. Mungkin itu sih Bang. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan masuk kuliah itu online ya. Jadi mungkin ada beberapa tips dari Bang Faisal tadi, di mana mungkin bisa diambil beberapa analisis terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal. Jadi harus pandai-pandai menganalisis sesuatu secara cepat ya Bang, di suatu tempat, dan juga harus bisa berpikir juga dengan cepat di waktu yang bersamaan. Jadi bisa mengambil keputusan secara cepat. Jadi enggak lah nantinya entah itu tanggung jawab, entah itu nanti tugasnya, entah itu nanti organisasinya, itu enggak ada yang molor sama sekali. Nah kemudian ini Bang, ada lagi nih pertanyaan. Jadi untuk skala prioritas yang tadi sebelumnya sudah saya tanyakan ya, tapi kan skala prioritasnya ini lebih mengutamakan memang kuliah ya. Tapi untuk apa ya, tips lah kalau teman-teman di luar sana tuh yang pengen tahu untuk yang prioritas tertinggi setelah kuliah ini apa gitu. Nah kalau ditanya skala prioritas ya, yang pastinya kita sebagai mahasiswa kuliah ya.
kuliah. Terus kalau mungkin saat selama S1 itu skala prioritasnya akan beda dengan apa yang sekarang saya targetkan. Ya, mungkin itu sudah berbeda. Tapi pengalaman saya selama S1 untuk membuat skala prioritas itu saya membuat terlebih dahulu sebelum mengawali semester. Itu saya membuat mapping goals atau peta tujuan. Jadi pada semester ini nih saya ingin mendapatkan apa sih? Misalnya kalau semester ini saya ingin minimal mengikuti 2 organisasi. Nah, otomatis saya memang akan tergerak untuk ikut organisasi di semester tersebut. Terus kalau misalnya semester ini saya ingin IPK saya ini di atas 3,8. Nah, berarti saya memang harus fokus juga terhadap kuliah saya. Nah, terus juga misalnya di semester ini saya mau mendapatkan achievement lain, misalnya tingkat nasional dan lain sebagainya, itu memang harus saya persiapkan. Nah, ketika kawan-kawan udah ada nih mapping tujuannya, maka kawan-kawan ini bisa menentukan skala prioritasnya berdasarkan timeline. Nah, kalau saya pribadi kan misalnya kalau skala prioritas pertama kan itu kuliah. Tapi kita tahu nih kalau kuliah itu kan ada namanya UTS, UAS, dan tugas. Dan nggak serta-merta misalnya tugas itu harus benar-benar kita berikan 100% kepada tugas. Misalnya kayak tugas itu dikumpulkan pada hari Kamis. Berarti dari Senin sampai Jumat kan, Senin sampai Kamis itu kan ada Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan ada 3 hari. Ya udah kita pindahkan prioritas kita itu jangan ke tugas dulu. Kalau saya pribadi. Jadi saya lihat lagi di timeline bahwa kalau misalnya hari Senin sampai Selasa itu saya bisa fokus untuk misalnya fokus terhadap rapat-rapat di organisasi atau kegiatan organisasi, atau mungkin misalnya ada timeline kegiatan lomba, jadi memang fokus sebelum hari lomba itu misalnya lomba hari Rabu, jadi memang benar-benar totalitas berikan untuk hari Rabu. Jadi untuk hari Kamis itu dibelakangkan dulu, ya walaupun notabene itu merupakan tugas yang tadi merupakan skala prioritas. Tapi karena timeline itu lebih mundur atau lebih lama dibandingkan prioritas lain, jadi kita nantikan aja dulu. Karena saya pun rasa kalau misalnya sekedar tugas ya, mungkin yang penting kita menyelesaikan tugas itu dengan baik dan dengan tanggung jawab. Nggak perlu yang membuat kita sampai stres. Karena kalau misalnya udah stres karena tugas kan kita kayak mau ngapa-ngapain pun susah. Nah itu sih kalau selama saya kuliah. Dan kalau untuk tips misalnya kenapa sih IPK masih bisa bertahan ya misalnya di atas 3,8, itu saya pribadi melihat dulu nih peta grafik dari penilaian di Siakat. Penilaian apa sih yang paling besar? Kan sebelum kita mulai kuliah itu ada yang namanya kontrak kuliah ya. Nah mungkin kawan-kawan bisa lihat nih kontrak kuliah dari dosen-dosen pendidikan kimia itu yang paling besar di persentase apa. Nah kebanyakan kan UAS dan UTS. Ya udah berarti untuk mendapatkan nilai di atas 3,8 itu saya membuat atau saya fokusnya itu kepada UTS dan UAS. Jadi kepada tugas, bukan menyepelekan tugas, tapi tugas tetap saya selesaikan, cuman yang mungkin saat UTS dan UAS saya memberikan 100%, di tugas saya hanya mungkin 80%. Jadi selama perjalanan menuju UTS dan UAS itu kita bisa optimalkan di yang lain. Nah mungkin seperti itu sih, Wan. Kalau strategi saya biar dapat IPK tetap aman nih gitu. Oke. Nah, jadi dari Bang Amsal tadi udah menyampaikan kemampuan. Jadi dari Bang Amsal sendiri udah bilang kalau untuk membuat suatu perencanaan ataupun mungkin yang bisa menjadi skala prioritas dari apa yang akan kita laksanakan itu membuat sebuah ranking kalau dari Bang Amsal sendiri ya. Nah, tapi Bang, yang selalu menjadi pertanyaannya ini adalah implementasinya Bang. Iya. Kalau hanya masalah perencanaannya sih, cepat, Iya. bisa, bagus, mau seestetik apapun buat perencanaannya pun bisa gitu, mau post di TikTok dan lain sebagainya ya untuk ya sekedar pamer gitu kan, Iya, itu sih bakal duluan gitu. Cuman implementasinya nih pasti perjalanannya tidak lebih dari 25%. Iya. Pasti setelahnya langsung down, habis itu enggak. Nah itu yang jadi masalah utama di mana mahasiswa ini sering terlambat dalam menyelesaikan studi. Itu sih Bang. Gimana Bang? Ya, kalau terkait implementasi ya terhadap rancangan ya memang benar sih. Mungkin saya pun nggak 100% berhasil nih terhadap mapping yang udah saya buat. Tapi itulah pentingnya kalau misalnya kita buat mapping, kita buat evaluasi di beberapa waktu. Misalnya pada saat awal semester ini kan sebelum masuk kuliah saya udah buat mapping nih. Nah evaluasinya dilakukan kapan sih? Misalnya saya melakukan evaluasi itu tiap 3 bulan. Jadi kan ada 2 kali evaluasi. Nah misalnya pada bulan ketiga itu evaluasi pertama kan misalnya saya bisa membuat skala prioritas bahwa
semester ini misalnya mengikuti 3 lomba. Nah, misalnya di evaluasi pertama saya ini belum ikut 3 lomba, ya udah kita pindahkan ke setelahnya. Jadi kita pindahkan ke waktu setelah evaluasi pertama. Jadi kita nanti itu melihatnya di evaluasi kedua. Kalau yang saya lakukan. Cuman kalau secara implementasi normalnya kita memang nggak mendikte nih, misalnya hari ini kita harus ini, hari ini kita harus ini, itu nggak perlu didikte karena saya pribadi memang tipe orang yang spontan, walaupun bisa konsep tapi memang yang spontan. Jadi saya tuh hanya memang ngasihkan waktu skala yang besar, yang panjang, misalnya dari bulan 1 sampai bulan 6. Lebih Iya, fleksibel gitu. lebih fleksibel. Tinggal dilihat dari bulan 1 sampai bulan 6 itu mapping tujuan yang udah saya buat nih ada tercapai nggak sih? Gitu. Kalau misalnya pengalaman saya terakhir mapping tujuan itu banyak juga yang nggak tercapai, Wan. Misalnya kayak contoh kan kalau mapping tujuan tuh misalnya di tahun berapa itu saya targetkan misal menjadi best speaker KDNI. Iya. Itu cuman karena memang enggak maksudnya bukan rezekinya, jadi saya tidak dapat di situ. Ya udah saya targetkan menjadi best speaker nasional. Jadi memang kita rubah, intinya tetap best speaker kan. Intinya seperti itu. Nah, maksudnya kayak memang kita maksudnya memang kita rubah aja gitu. Sama sih kayak misalnya waktu sebelum kuliah kan saya ingin menjadi dokter. Sebenarnya saya rasa ini sisi negatif dan positifnya ada ya. Maksudnya kalau kata orang kan kita harus tangguh atau jangan patah semangat. Tapi mungkin kalau saya tipe orang yang realistis. Jadi pada saat saya nggak bisa mencapai hal tersebut, saya itu nggak yang muluk-muluk harus tetap ngejar hal tersebut. Tapi saya lebih memilih jalan lain gitu. Nah, jalan lain misalnya saat waktu sebelum masuk kuliah ini saya ingin jadi dokter. Tapi karena saya tidak dapat beasiswa, karena dokternya mahal nih, udahlah tidak mau saya mikir panjang kan, ya udah saya pindah haluan, yaitu jadi pendidikan kimia. Nah, tinggal dirubah aja, karena pun ujung-ujungnya sama kan, misalnya saya ingin jadi dokter, apa sih tujuannya? Misalnya kayak memang passion saya di situ dan juga kayak saya ingin bermanfaat ke orang lain. Terus kalau misalnya kita di pendidikan kimia pun bisa kan kita bermanfaat dengan orang lain gitu. Tapi mungkin tiap orang, tipe orangnya beda-beda, tergantung. Kalau misalnya ada juga yang semangat juangnya tinggi, dia tetap mengutamakan apa yang dia tuju. Misalnya tahun ini gagal, tahun depan dia coba lagi sampai dia benar-benar berhasil. Tapi kalau di satu sisi saya memang termasuk yang tidak seperti itu. Jadi saya nggak terlalu memaksakan apa yang udah terjadi gitu. Tapi ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya tadi, nggak semua orang punya planning lain loh untuk mencapai itu gitu. Misalnya kayak ya mungkin karena saya banyak maksudnya banyak cabang lah planning, jadi gampang kalau pindah haluan. Tapi kalau orang lain kan belum tentu juga banyak yang seperti saya seperti itu kan. Puluhan juga mungkin belum tentu seperti itu kan. Iya, itu. Nah, Karena dilihat juga dari track recordnya ya, Bang Amsal ini semuanya dari debat ya, prestasinya ya teman-teman ya. Mau dari manapun, nasional, regional, semuanya debat. Kalau saya ini beda. Di situ ada saya ada KPI, ada debat, kemudian ada Mobile Legends nih ya. Malah beda-beda gitu. ya kalau Mobile Legends saya nggak bisa main nih. Saya tuh tipe orang yang mudah bosan juga. Jadi nggak bisa nih main yang harus terus-terusan. Saya main Mobile Legends, cuman maksimal terakhir itu sampai Grandmaster. Karena udah bosan, kayaknya udah menang deh, nggak mau lagi. Jadi saya hapus Mobile Legends, sampai sekarang saya nggak main lagi. Nah, jadi tuh tadi dari apa yang abang sampaikan, saya ini bisa membuat. Jadi pentingnya adaptasi. Iya. Jadi untuk segala macam sesuatu, walaupun sebenarnya kita udah mempunyai sesuatu yang tadinya kita mau, tadi kayak abang kan mau masuk ke dokter, ternyata memang belum jalannya gitu kan, memang udah dimasukkan ke sini, memang di sini gitu. Yeah. Dan ya alhasil ya kalau misalkan misal ya abang ini di dokteran tapi malah lulusnya sekitar 5 sampai 6 tahun kan sama aja gitu. Yeah. Jadi nggak ada yang apa ya, jalan yang udah dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada yang nggak itu ya, nggak ada yang nggak seimbang ataupun nggak mungkin nggak adil buat kita. Iya. Karena ada aja gitu rezekinya. Ya, Itu dari abang yang kumlot gitu kan, kemudian IPK-nya di atas 3,8 gitu kan. Nah, ini bisa jadi buat pelajaran untuk teman-teman semua yang di sana, di mana kalian mau coba star, mau coba polisi dan sebagainya. Apabila kalian udah di sana udah berjuang sekuat mungkin, namun untuk
beberapa progres tersebut terhambat karena ya satu dan lain hal ataupun memang belum rezekinya di sana, ya kalian jalannya aja di sini gitu kan, di pendidikan dunia ataupun di program-program studi yang lain. Siapa tahu kalian dapat hikmah dari apa yang udah kalian jalani saat ini. Ya, soal ini juga ada kata-kata yang saya ingin ingat, kata-kata motivasi dari internet pada saat misalnya kita kan sering-sering nyari-nyari kata-kata motivasi ya. Nah, satu kata-kata motivasi yang saya rasa relate lah dengan apa yang terjadi pada diri saya, mungkin juga pada kawan-kawan nantinya itu, kegagalan yang terjadi pada diri kamu itu bukan berarti Tuhan tidak mengabulkannya, melainkan Tuhan telah mempersiapkan jalan terbaik dari sisi yang lain. Nah, mungkin dari situ kawan-kawan bisa memaknai sendiri lah maksudnya itu seperti apa. Nah, itu sih yang saya yakini. Benar, karena kita lihat juga walaupun tadi adanya degradasi mungkin ya bang, setelah mungkin angkatan saya pun kayaknya mengalami degradasi ya. Kemudian ya angkatan yang bawa lagi, apalagi yang baru ini kan, dan semoga aja angkatan 2023 tuh bisa masuk offline gitu. Ya. Nah, jadi ataupun 2022 nih pak, kan jadi ada perusahaan mungkin dari rektor yang menginginkan itu untuk offline itu untuk pelaksanaannya. Jadi prodi kita ataupun mahasiswa-mahasiswa terutama ya, semuanya bisa increase lagi gitu. Jadi seperti mahasiswa-mahasiswa yang dulu yang prestasi dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan, karena susah juga sebenarnya online ini, entah itu kota, terutama sih finansial sebenarnya, apalagi untuk keluarga yang mohon maaf agak kurang gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga data. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang memilih untuk tidak kuliah karena online dan tidak suka dengan sistem online, lebih sukanya ke offline gitu. Nah, jadi ya tadinya penting yang namanya tuh adaptasi. Nah, kemudian nih bang, karena tadi kita udah membahas tentang organisasi ini, kemudian udah membahas juga tentang kuliah. Nah, kita beralih lagi nih sama prestasi. Nah, prestasi nih bang, banyak sih pertanyaan dari kawan yang mungkin sudah disampaikan melalui saya gitu kan, untuk ditanyakan kepada abang. Jadi mereka banyak nih yang menanyakan tentang gimana sih sebenarnya prestasi abang tuh, apakah ada, walaupun tadi udah menyampaikan ya kalau target ini udah tidak tercapai, misalkan KDP ini udah tidak dapat gitu, kita pindah haluan ke nasional gitu. Nah, tapi yang jadi bahan utama abang bisa meraih itu selain berdoa dan juga berusaha nih, apa sih yang mungkin jadi support system abang, apakah doi atau mungkin ya keluarga, family support kan lumayan berpengaruh juga dari support systemnya abang, ataupun ada hal lain nih bang yang mungkin kira-kira bisa jadi penyemangat abang dalam berusaha untuk meraih itu. Kalau support system mungkin saya nggak kayak Uluan ya, yang support systemnya pasti nih selain keluarga ada juga doi gitu. Kalau saya kan ya prodi itu kan memang benar-benar terasa, apalagi Bu Mas Riani, Ibu selalu mendukung lah, karena Ibu juga pembimbing saya, pembimbing satu. Jadi ketika saya memang benar-benar ikut event, Ibu itu membiarkan saya berprestasi terlebih dahulu. Ya, Jadi ya betul kan. Jadi untuk tugas akhir itu belum ditanya-tanya pun karena memang masih awal kan. Jadi memang alhamdulillah dosen-dosen pendidikan kimia juga dukung. Terus terkait lingkungan sekitar, lingkungan yang paling penting itu juga lingkungan pertemanan. Karena kawan-kawan saya juga alhamdulillah orang-orang yang suportif. Mungkin saya rasa nggak ada ya rasa iri di dalam kawan-kawan dekat saya ini. Maksudnya kayak ketika saya mau ikut ini, mereka itu selalu mendukung. Jadi lain halnya dengan orang-orang yang mungkin nggak terlalu mengenal saya, misalnya hanya sekedar kenal ataupun mungkin kawan tapi bukan dekat. Mereka itu cenderung ya tahulah netizen ya, tahulah netizen ya banyak. Intinya mereka itu nggak sesuportif kawan-kawan dekat saya. Itu juga yang saya syukuri saat mengikuti ataupun saat ingin berprestasi. Dan juga yang pasti itu partner. Kenapa partner penting? Kalau misalnya kita udah 100%, kalau misalnya kita ikut lomba yang ada partner, tapi partnernya 50%, itu nggak bakal berhasil. Ya, itu yang penting ketika kita ingin ikut event yang berkelompok. Nah, kalau misalnya udah dapat partner yang bagus, udah dapat partner yang frekuensi, saya rasa pertahankan dan terus cobalah. Terus kalau misalnya udah dapat
Partner itu bakal mudah karena setidaknya dia punya visi misi yang sama dengan kita. Jadi ketika kita down, dia bisa beri kita semangat ataupun sebaliknya. Intinya selain lingkungan yang support, kita juga perlu partner untuk berkembang. Partner ini enggak harus ini ya, doi ya. Maksudnya partner ini enggak harus doi karena saya rasa porsi partner di dalam build diri nih, dalam increase diri kita dengan porsi orang istimewa yang kita sayangi, notabene kayak misal pacar dan lain sebagainya, itu berbeda menurut saya. Ada porsinya masing-masing. Nah itulah maksudnya kalau kita udah menempatkan porsinya dengan baik, saya rasa semua hal bisa kita jalani dengan baik juga sih. Itu sih. Mungkin saya tahu nih partner Abang. Ya Saya- mungkin karena partner terakhir. Sebelum-sebelumnya juga kan ada partner-partner. Iya kan? Iya. Nah, saya kan kadang Tapi yang udah ikut ini, lomba sendiri. sebenarnya saya sih kalau dari segi asmara ya, Bang, sepertinya Iya. saya lebih mendukung Abang dengan partner ini. Oh, tapi Karena saya tidak. sepertinya bagus deh kayaknya. Tapi saya Dua orang berprestasi Oh, jadi iya. satu gitu kan. nggak bisa. Nanti Kalau kalau yang tahu namanya boleh di kolom komen ya, di tulis enggak, aja di partner kolom tim komen. saya banyak Dari kok. MTK kok. Partner tim saya banyak. Dari saya maba, salah satunya Ulwan. Ulwan kan salah satu partner tim kan. Kenapa waktu awal-awal saya buat karya tulis, rekrutnya Ulwan? Ya karena tadi saya rasa Ulwan tuh punya visi dan juga punya kriteria nih yang bisa masuk untuk increase kelompok kami, gitu, untuk kelompok kita. Terus juga partner kayak Noval, kawan dekat yang memang benar-benar sama frekuensi, sama-sama visi misinya mau berprestasi juga gitu. Dan banyak maksudnya partner ini yang saya gambarkan itu banyak karena selama 3,5 tahun itu banyak orang yang di belakang saya yang juga ikut bergabung lah terhadap prestasi yang sudah saya dapat. Mungkin Ulwan bilangnya itu karena memang yang partner terakhir itu beliau gitu. Iya. Cuman kan sebelum beliau juga ada orang-orang lain yang menjadi partner untuk saya mendapatkan prestasi. Tapi cocok sih Bang sebenarnya. Kalau saya sih mendukung. Kita fokus pendidikan dulu. Kita fokus pendidikan masih jauh lah. Kakak kalau itu namanya mungkin tersinggung boleh komen gitu kan. Jadi nah tadi udah dijabarkan sama Abang juga kan, karena tadi udah terkait dengan prestasi gitu kan. Jadi kita udah harus bisa mencari sesuatu yang ya support sistemnya yang bisa kita ya, orang tua tadi dari keluarga, sama kemudian lingkungan dari bangsa ini sendiri, berteman, dan juga teman-teman yang support sistemnya yang bisa dibilang ya teman-teman yang bisa mensupport bangsa secara penuh. Jadi walaupun sebenarnya ada kata-kata yang bilang jangan membeda-bedakan teman, namun disitulah letak dimana kita harus membedakan yang mana teman yang support terhadap apa yang menjadi capaian kita ataupun prestasi kita, dan juga ada teman yang tidak sportif ataupun malah diri dengan prestasi yang kita torehkan gitu kan. Nah, itu kurang baik gitu. Jadi harus kita filtrasi lagi ya. Kemudian tanya lagi Bang, jadi itu ada masalah nih terkait dengan mahasiswa baru ya, mungkin awam ya, udah awam sih abang sebenarnya. Jadi ada kendala mengikuti suatu organisasi tapi dihalang oleh dorong-dorong. Nah ini nih untuk abang nih gimana nih Bang? Karena ini kan krusial banget nih kan, karena ya tadi abang udah bilang sendiri kan, karena orang tua abang, bapak abang lah fokus kuliah sampai selesai biar cepat selesai biar cepat kerja, sama kayak orang tua saya sih Bang, malahan dua-duanya yang kayak gitu kan. Dan bahkan sering bilang kalau jangan organisasi terlalu banyak gitu kan, nanti lama lulusnya. Tapi sebenarnya kalau dari saya pribadi ya itu nggak jadi penghalang buat saya gitu kan. Yang penting saya mengerjakan tugas saya secara jelas gitu. Tapi kalau menurut abang nih gimana nih Bang? Soalnya ini nih selalu krusial nih terjadi, apalagi dengan mahasiswa baru, karena ya abang tahu sendiri lah organisasi kan pada saat SMA dan juga SMP ini agak-agak melenceng gitu. Jadi mereka lebih keenakan ke organisasi dibandingkan dengan usaha sekolahnya gitu. Nah kalau kuliah ini sebenarnya agak lain sih ya Bang. Iya. Karena organisasi juga bisa mendukung. Nah jadi kalau menurut abang nih gimana?
Nah, kalau terkait izin orang tua ya, sebenarnya yang pertama sih kawan-kawan kalau misalnya memang tidak diizinkan, berikan pengertian kalau misalnya kawan-kawan itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kawan-kawan ambil, baik itu organisasi, baik itu tidak organisasi pun itu harus kawan-kawan bertanggung jawab dan beri pengertian. Kalau misalnya memang kedua orang tua kawan-kawan itu memang tetap kekeh nih, misal kawan-kawan tetap mau fokus kuliah aja jangan organisasi. Nah kalau saya sebenarnya, kalau saya pribadi saya berbicara berdasarkan pengalaman saya, karena nggak bisa juga terlalu banyak teori nih, kita bukan kuliah. Nah kalau ke pengalaman saya itu, setiap ngikut organisasi saya nggak pernah minta izin kedua orang tua, karena menurut saya mengikuti organisasi itu merupakan pilihan yang pilihan lain yang maksudnya yang nggak perlu, eh, gimana ya nyebutnya, yang nggak perlu kita itu mendapatkan izin kalau saya pribadi. Jadi cukup kedua orang tua saya tahu saya ini kuliah 3,5 tahun dengan IPK bagus, itu cukup kedua orang tua saya tahu itu. Saya ketika saya ikut organisasi, saya juga tidak menyampaikan atau tidak meminta izin, karena memang saya rasa organisasi itu memang untuk diri saya, bukan untuk kedua orang tua saya. Bisa lulus cepat, memang itu untuk diri kita juga, tapi itu lebih tentang bagaimana orang tua kita merasa bangga mempunyai anak seperti kita. Tapi kalau misalnya terkait organisasi kan memang kasarnya kalau misalnya kita bilang kedua orang tua itu memang nggak tahu nih bagaimana sih manfaat dari organisasi, tapi mungkin kedua orang tua akan bisa menilai sendiri ketika melihat ada anak yang ikut organisasi dan anak yang tidak ikut organisasi. Itu akan berbeda. Jadi kalau saya pribadi sih, saya jarang meminta izin untuk ikut organisasi. Misalnya ketika ikut BEM, apakah saya nelpon kedua orang tua untuk minta izin? Sebenarnya saya tidak, karena misalnya saya karena kita ini udah dewasa lah, bisa dibilang kita udah cukup dewasa untuk menentukan apa sih yang kita perlukan, apa sih yang kita butuhkan selama kuliah, apa hanya kuliah misalnya, atau hanya terkait lulus cepat. Tindakan maksudnya itu kembali lagi kepada kawan-kawan sih maunya seperti apa. Tapi kalau yang pertama sih, misal kalau kawan-kawan memang dibiasakan untuk izin segala sesuatu kepada orang tua, ya silahkan berikan pengertian sampai benar-benar ngerti kalau misalnya memang kawan-kawan ingin organisasi gitu. Kalau saya sih tadi, kalau organisasi saya nggak pernah minta izin. Paling ketika ikut event saya minta izin, karena itu kan kita butuh restu dan doa orang tua ya. Jadi kita pilih-pilih lah bagian apa aja sih yang kita memerlukan izin orang tua ataupun tidak. Tapi bukan berarti saya menyatakan organisasi ini nggak perlu izin ya, bukan seperti itu. Tapi intinya kembali ke kawan-kawan, kawan-kawan sendiri yang tahu orang tua kawan-kawan itu sifatnya seperti apa. Kawan-kawan sendiri yang tahu orang tua kawan-kawan itu inginnya kita seperti apa. Ya udah, tinggal disesuaikan dan juga tinggal kembali lagi ke kawan-kawan maunya seperti apa sih. Kalau saya sih seperti itu. Jadi lebih ke memberikan pengertian gitu, Iya. pengertian lebih gitu kepada orang tua. Jadi mereka jadi lebih mudah mengerti kita gitu terhadap apa yang harus kita lakukan. Karena bisa juga teman-teman di luar sana bilang ke orang tua kalau misalkan organisasi ini penting karena ini mendukung soft skill yang mungkin nantinya berguna untuk pasca sarjananya ataupun ketika teman-teman sudah masuk ke ranah kerjaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin berarti sih Bang. Oh iya, ini belum sebelum ini ada yang saya ingat. Mungkin terakhir itu kan saya di BEM ya, di BEM tahun pengurusan tahun ini. Itu memang di BEM itu saya yang benar-benar izin kedua orang tua. Saya mau nelpon kedua orang tua saya untuk meminta izin, bolehkah untuk join jadi bagian dari BEM. Karena saat itu saya itu sudah kuliah di semester berapa ya? Semester 7 kan. Jadi kan setidaknya kita perlu izin nih, orang tua kita mengizinkan enggak kalau kita masih join organisasi. Jadi untuk itu sebenarnya ada keriskanan atau kekhawatiran kedua orang tua saya pada saat saya menelpon, katanya takut mengganggu masa studi saya. Nah di situ saya langsung bilang kalau misalnya ketika saya join di BEM ini nantinya nggak bakal ganggu kok, maaf Pak gitu. Saya bakal tetap lulus tepat waktu dan juga bisa berkontribusi untuk BEM. Nah mungkin seperti itu. Dan akhirnya orang tua saya juga mengizinkan, dan mungkin itu bisa jadi contoh ya, maksudnya kayak kita tuh ketika bertanggung jawab, mungkin orang tua kita juga pasti akan memberikan semuanya atau memberikan izin untuk kita. Mungkin itu sih yang benar-benar relate lah dengan apa yang kawan-kawan alami ketika masuk organisasi. Karena sebelum-sebelumnya kan saya tidak pernah izin untuk join organisasi, itu saya tidak pernah izin. Oke, iya teman-teman.
ini bukan banyak sekali ya, yang mungkin bisa teman-teman cerna ya gitu. Jadi boleh dipahami benar-benar kata ini disampaikan oleh Bang Amsal. Dan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah awam dipertanyakan gitu dan dipertanyakan kembali, karena hal ini mungkin udah dibahas sama teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa lain ataupun bahkan orang-orang yang udah kerja dan lain sebagainya, itu udah ngerasain bagaimana berada di posisi ini. Ini hanya pandangan subjektif dari Bang Amsal sendiri, jadi jangan diambil, dan ini merupakan suatu podcast di mana kita bertanya tapi juga memberikan solusi terhadap apa yang mungkin teman-teman hadapi saat ini. Nah, mungkin dari Bang Amsal ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana, dari mahasiswa yang sedang menghadapi masa studinya sekarang, yang lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa yang mungkin baru saja masuk Bali jalur SNMPTN, dan berharap juga kepada teman-teman yang menjalani UTBK untuk dapat lulus dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin boleh Abang sampaikan. Oke, karena tema podcastnya tentang organisasi dan akademik ya, jadi mungkin pesan yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu mahasiswa baru, mahasiswa ongoing ataupun mahasiswa akhir, itu jangan mendengarkan omongan orang-orang luar, karena yang tahu diri kamu itu sendiri, kamu sendiri, yang tahu apa yang kamu butuhkan itu kamu sendiri. Jadi pada saat kamu ingin join organisasi, join event, ataupun bahkan memang hanya fokus ingin kuliah, itu tidak masalah, karena semua itu ada di pilihan kamu masing-masing. Karena sebenarnya standar kesuksesan atau standar orang itu hebat berbeda-beda. Mungkin ketika kawan-kawan melihat si A yang banyak prestasi, yang aktif organisasi dan IPK tinggi, itu merupakan orang yang hebat, tapi sebenarnya itu belum tentu, karena orang hebat itu bersifat subjektif. Jadi mungkin ketika kawan-kawan yang misalnya hanya ingin fokus kuliah, misalnya dengan semester sebelumnya IPK-nya 3,5, lalu semester berikutnya 3,6, nah itu mungkin kawan-kawan bisa menyatakan diri kawan-kawan itu hebat karena ada peningkatan di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita ingin menjadi baik itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Itu yang perlu kawan-kawan ingat, karena kalau misalnya kita selalu melihat orang lain, itu nggak bakal selesai-selesai, itu nggak bakal sampai ada akhirnya. Yang ada kalau misalnya kawan-kawan hanya fokus melihat orang lain, yang ada nanti malah kawan-kawan menjadi insecure, yang menjadi iri dan lain sebagainya. Itu perlu kawan-kawan perhatikan. Dan juga untuk kawan-kawan yang memang punya ambisi, misalnya ingin berprestasi, berorganisasi, sekaligus memperoleh IPK dan lulus cepat, yang pasti dan utama itu tetap tentukan skala prioritas, dan juga kerahkan semua energi yang ada pada kawan-kawan itu kepada hal-hal yang memang kawan-kawan ingin capai. Karena misalnya keinginan setinggi apapun, kalau misalnya usaha kita nihil, itu percuma saja, itu nggak bakal terjadi. Karena kalau misalnya kita berdoa, semesta itu akan mendukung pada saat diri kita sendiri yakin kalau misalnya kita berhasil mencapainya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada persiapan, nggak ada usaha sama sekali untuk mencapai hal tersebut, itu juga nggak bakal terjadi, karena semesta atau yang di atas tahu usaha apa yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan itu seperti apa. Jadi intinya lakukan semuanya yang kawan-kawan telah pilih dengan baik, dan insya Allah untuk kedepannya itu pasti hal-hal tersebut tidak mungkin kawan-kawan sesali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Dahwan. Oke, itu dia tadi penyampaian dari Pak. Terima kasih buat teman-teman yang mungkin menonton dari awal hingga akhir video ini ditayangkan, dan stay tune, mungkin ini merupakan suatu podcast terakhir ya, karena mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang akan mengurus untuk kedepannya atau pengurusan baru. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Saya cukupkan di sini. Jaya. Selamat pagi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.